Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di YouTube channel saya. Dan saya ucapkan salam kenal buat teman-teman yang baru mengenal saya. Dan di video ini saya ingin sedikit berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang perjalanan karir saya dari atlet amatir hingga sekarang menjadi atlet profesional. Jadi pada awalnya di keluarga saya, yaitu ayah saya, beliau ini memiliki basic atau keahlian di salah satu bela diri, yaitu silat. Dan mulai dari sinilah saya mengenal dunia bela diri, dan dari beliau juga yang mengarahkan saya ke arah sana, yaitu ke arah dunia bela diri. Pelan-pelan beliau mengajari saya dari basic-basicnya, dari cara berdirinya seperti apa, atau kuda-kudanya itu seperti apa, cara memukul seperti apa, cara menendang seperti apa, dan sebagainya. Latihan sampai pada akhirnya dapat kesempatan bertanding. Beberapa kali sempat bertanding di silat. Situ udah sampai pada akhirnya saya memutuskan buat tidak melanjutkan lagi di silat. Situ beralih ke cabang olahraga lain, yaitu tinju. Dari tinju mulai nol lagi, mulai belajar dari awal lagi, diajari oleh pelatih cara berdiri yang benar seperti apa, cara memukul yang benar seperti apa, cara menghindar dari lawan itu seperti apa, dan sebagainya. Udah latihan sampai pada akhirnya dapat kesempatan bertanding, dapat kepercayaan untuk bertanding dari tingkat kabupaten, dari tingkat kabupaten ke daerah atau provinsi sampai nasional. Udah rutinitasnya mulai lagi latihan bertanding sampai pada akhirnya saya ingin mengembangkan bakat saya, ingin mencoba tantangan baru, dan saya akhirnya mencoba ke cabang olahraga lain, tetap sama di dunia bela diri juga, yaitu wushu. Kalau teman-teman tahu wushu sanda atau wushu sansao. Mulai awal lagi belajar lagi basic-basicnya di wushu sansao itu seperti apa, dari cara menendang seperti apa, terus cara mengambil bantingan seperti apa, mengantisipasi bantingan seperti apa, dan sebagainya. Latihan sampai pada akhirnya dapat kepercayaan dan kesempatan buat bertanding, sama dari level atau dari tingkat kabupaten, tingkat daerah atau provinsi sampai nasional. Udah mulai lagi rutinitasnya, latihan bertanding dari tinju dan wushunya. Terus seperti itu. Udah singkat cerita sampai saya lulus sekolah. Nah, setelah saya lulus sekolah, pada waktu itu saya udah mulai vakum di dunia bela diri, udah jarang banget latihan, udah jarang banget bertanding, karena memang pengen fokusnya cari pengalaman di pekerjaan pada umumnya gitu kan. Udah kerja sampai pada suatu hari ada salah satu sahabat saya menghubungi saya, menawarkan saya sebuah pekerjaan di Jakarta. Pada awalnya saya belum mengiyakan karena banyak hal yang perlu dipikirin. Tapi lama-lama akhirnya saya memberanikan diri dan ingin mencoba. Ya udah, akhirnya hijrah ke Jakarta. Udah habis itu kerja di sana, kerja sebagai pelatih, mulai lagi ke dunia olahraga, terjun lagi ke dunia olahraga. Tapi di sini saya hanya sebagai pelatih gitu kan, melatih orang-orang awam yang ingin belajar bela diri itu seperti apa, terus buat menjaga kesehatan bagi mereka, kayak gitu-gitulah. Sudah mau nggak mau timbul lagi rasa semangat buat latihan. Nah, dan dari situ latihan,
mencoba cabang olahraga lain, yaitu Muay Thai. Nah, pada waktu itu memang Muay Thai juga terbilang baru, masih anget-angetnya, rame-ramenya, dan camp-camp di Jakarta juga nggak seramai sekarang, masih sedikit. Jadi ya udah coba latihan Muay Thai, di situ beberapa kali dapat kesempatan buat bertanding Muay Thai. Udah latihan lagi, persiapan buat pertandingan, latihan kayak gitu kan, latihan bertanding. Udah nggak lama situ dapat tawaran bertanding lagi, tapi bukan pertandingan tinju, wushu maupun Muay Thai, tapi MMA. Nah, saat ada tawaran itu saya belum mengiyakan, maksudnya nggak langsung mengiyakan, karena apa ya, dia memang kan pada dasarnya kita mesti punya basic bela diri apapun ya, dari striking ya atau grappling ya, seperti tinju, seperti Muay Thai, seperti kickboxing ataupun gulat atau BJJ kan sangat dibutuhkan dia memang. Karena kalau kita cuman memiliki salah satu bela diri doang, nggak akan bisa bersaing gitu loh, nggak mampu. Sia-sia aja, percuma kalau kita cuma mengandalkan pukulan kita yang power, aku punya power pukulan yang keras nih, itu yang kita andalin, ya nggak bakal bisa. Karena misalkan kita punya kemampuan atau kelebihan di bidang tinju misalkan, tapi kita nggak memiliki basic atau nggak ngerti sama sekali ground, mengantisipasi bandingan seperti apa, mengantisipasi kuncian seperti apa, percuma aja gitu kan, sama aja kita bunuh diri. Ya udah, tapi pada akhirnya mengiyakan, dan juga mau nggak mau kita harus berlatih ground fightingnya, dari cara banting seperti apa, antisipasi bantingan seperti apa, mengantisipasi kuncian seperti apa, dan belajar kuncian seperti apa. Udah gitu, udah saya terima dan mulai berlatih grapplingnya, basic, belajar basic dulu. Di situ udah bertanding, dan alhamdulillah di debut saya itu dapat hasil yang positif. Awalnya dari situ mengenal MMA, latihan sampai pada akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah ya pastilah setiap kerja keras pasti membuahkan hasil, dan alhamdulillah sampai sekarang skill yang saya miliki juga alhamdulillah mulai berkembang. Terus ya udah, saya mulai rutinitasnya lagi latihan bertanding sampai sekarang. Ya mungkin itu tadi sedikit cerita yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga manfaat, semoga nggak bosen, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.